nama saya David dengan NIM 2025-131-004. Perkenalkan, nama saya Gilberto dengan NIM 2025-13-U18. Kami dari kelompok 12 akan Mempresentasikan mengenai tentang proyek aplikasi makan resep yang menggunakan binary search. Oke, ini di bagian tes program dan kita akan coba tes semua fitur yang ada di program ini, demo tes. Coba kita lihat dulu semua resep yang ada. Ini ada brownies, nasi goreng, dan salad buah. Awalnya saya udah urutkan sesuai waktu tadi pas testing. Coba kita tambah menu telur dadar utama dan 2 menit. Resep telur dadar berhasil ditambahkan ID 4. Tekan enter untuk melanjutkan dan coba kita cek, dan ada itu di paling bawah karena diurutkan sesuai waktu. Coba sekarang kita ubah resep nomor 4, yaitu yang telur dadar. Kita ubah ke cake aja, cake penutup, dan waktu baru 50 menit. Resep berhasil diubah, tekan enter untuk melanjutkan, dan pas kita lihat resep seharusnya diubah ya, jadi dari telur dadar jadi cake penutup 50 menit. Nah, sekarang kita coba hapus resep ini. ID resep yang mau dihapus ID 4, yaitu yang cake. Coba kita lihat di pas kita batal dulu ya. Penghapus dibatalkan. Jadi nanti menunya bakal tetap ada di cake sana, dan pas kita nanti hapus benar ya. Yes, resep berhasil dihapus, bakal hilang. Oke, intinya udah dihapus. Nah, sekarang kita coba cari resep, cari berdasarkan nama. Tadi ada nasi goreng, dan pas kita enter keluar resep nasi goreng base-nya, dan kita enter untuk melanjutkan. Dan jika kita cari lagi yang lain kayak brownies, keluar brownies. Coba sekarang kita cari lewat kategori penutup brownies 60 menit. Jadi kalau contohnya tadi cake-nya agak dihapus, nanti cake-nya juga keluar di bawah sini, cake 50 menit. Dan kita cari resep waktu maksimum. Coba kita 60 tadi paling tinggi, jadi kalau kita cek ketik 60 maksimumnya, waktu yang di bawah 60 juga di show karena waktu lebih kecil dari 60 menit karena itu maksimumnya. Jadi kalau intinya kita contohnya kalau kita cari yang 20 menit, nanti 30 contoh, dia bakal show yang di bawah 30 menit, itu dua ini, jadi 60 menit tadi itu brownies tak bakal show karena tak termasuk kriteria. Sekarang kita coba urutkan resep kita. Kalau kita urutkan berdasarkan nama A to Z, nanti dia ada sesuai alfabet. Jadi kita lihat di list lagi lewat nomor 1 itu dia bakal alfabet. Brownies nasi salad.
pas juga dengan waktu. Baru sadar. 6 resep. Nah, kita berdasarkan kategori dia dari pembuka ya. Jadi nomor 1 nggak terhubung, jadi tetap di set. Jadi kalau kategori nanti langsung di sini sebagai kategori pembuka, penutup, utama. Habis itu urutkan resep insertion short. Nomor 3 urutkan berdasarkan waktu yang tercepat, yaitu 15, 20, dan 60. Dari tahu yang cepat jadi ke yang paling lama. Resep DB ini dianggap aja sebagai database. Isi semua ini dimana yang akan terisi seperti dalam tabel tersebut dengan 4 properti yang sesuai, yaitu ID, habis itu nama resepnya, kategorinya, sama waktunya. Nah, kalau di tampil menu ini digunakan untuk menu utama dan tampilkan 7 opsi yang bisa dipakai oleh user untuk mempermudahkan user dan untuk kasih user opsi yang lebih lengkap jika ingin menggunakan atau melihat semua resep makanan yang akan dipakai tersebut. Dan di bagian insertion sort ini digunakan untuk mengurutkan data dengan menggunakan algoritma insertion sort dengan fungsi data di situ untuk mengurutkan datanya dan key untuk sesuaikan dengan nama, kategori, dan waktu. Binary search ini adalah penggunaan search yang digunakan untuk bisa cari data yang sudah diurutkan. Itu juga digunakan seperti fungsi cari ke kiri, kanan, dan juga bisa sesuai untuk cari berdasarkan pada waktunya. Dan lihat, fungsi lihat ini digunakan untuk lihat semua berdasarkan pada key yang digunakan. Di sini juga bisa untuk lihat apakah database tersebut itu kosong, jadi bisa diisi juga kalau kosong. Fungsi tambah ini itu digunakan untuk menambahkan resep baru dalam atau ke database tersebut. Fungsi ini jika dipakai tidak perlu isi ID lagi,
karena ID langsung nanti diisi secara otomatis berdasarkan pada ID tertinggi. Jadi jika ID tertinggi itu tambah 1, dan pastikan isi kategori tersebut itu harus ada pembuka, utama, dan penutup untuk disesuaikan. Di bagian ubah ini, untuk ubah data resep itu digunakan untuk menghubungkan data resep yang sudah di-insert. Di situ juga ada opsi jika resep tidak ditemukan, yaitu nanti tidak akan ditampilkan. Dan fungsi hapus itu digunakan untuk hapus data yang diinginkan oleh user, kemudian pilih ID yang mau dihapus, kemudian dapat juga konfirmasi kalau emang mau dihapus atau tidak. Cari ini itu digunakan untuk mencari berdasarkan nama, berdasarkan kategori, dan berapa banyak waktu untuk dimasak. Dan diurutkan itu fungsinya ada 3 metode. Kita dari user bisa pilih untuk berdasarkan sort lewat nama, kategori, atau waktu untuk fungsi ini. Dan fungsi pada akhirnya itu untuk tampilkan data resep semuanya dalam bentuk format tabel. Format tabelnya akan menampilkan semua key yang sudah pernah diisi seperti yang sudah di-insert pada yang ini. Untuk pembagian tugas kami itu codingnya kebanyakan di saya, tapi ada juga dibantu sama Julio dikit-dikit. Makanya di video penjelasan ini kebanyakan hanya ada saya, dan Julio kebanyakan kerjanya di laporan.